Selamat siang, saya Aldona Melina Manalu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan prasupervisi kepada Pak Zulkifli selaku guru kelas 5 di SD Negeri 3 Tanjung Kemalang. Selamat siang Pak Jul, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dona, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Jul sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk kita melakukan percakapan prasupervisi. Jadi Pak Jul, hari ini kita akan melakukan percakapan prasupervisi di mana nanti saya akan melakukan atau mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan ya, atau saya akan melakukan supervisi kelas ya Bapak ya. Oke Bapak, adapun tujuan dilakukannya percakapan prasupervisi ini adalah supaya nanti ketika melakukan proses pembelajaran Bapak lebih siap dan lebih percaya diri agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan tujuan dilakukannya observasi atau supervisi kelas adalah untuk mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya. Oke Bu. Baik Pak Jul, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Jul ya berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Yang pertama adalah tujuan ya Pak. Apa Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam proses pembelajaran? Baik Bu Dona, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama itu dengan kegiatan mengamati iklan elektronik, siswa itu dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik itu dengan tepat. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran dengan kegiatan mengamati iklan elektronik agar siswa dapat menyebutkan media iklan elektronik dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis gangguan pencernaan pada manusia itu dengan benar Bu. Oke, baiklah Bapak. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang ingin Bapak capai tadi ya, sesuai dengan apa yang Pak Zulkifli sebutkan tadi. Betul. Selanjutnya Pak, area pengembangan apa yang akan Bapak capai atau yang menurut Bapak akan Bapak lakukan observasi seperti itu Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk area pengembangan mungkin nanti saya akan melakukan dua, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Yang mana pengembangan pengetahuan itu nanti anak itu dapat menganalisis iklan dari media elektronik. Yang kedua, menganalisis gangguan pencernaan pada manusia, itu dalam pengetahuan. Dan untuk keterampilan, agar kiranya nanti siswa itu dapat menyampaikan informasi yang disajikan melalui iklan elektronik, dan anak dapat membuat poster tentang gangguan pencernaan pada manusia. Itu tujuannya. Ya, baiklah. Jadi area pengembangan yang akan dicapai adalah di aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Pak. Betul, ya Pak. betul, Oke. betul. Baiklah Pak, yang selanjutnya saya ingin mendengar nih Pak ya mengenai rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan itu apa? Mungkin seperti strategi pembelajarannya, model pembelajaran dan metode pembelajarannya itu seperti apa Pak? Baik, jadi untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, dan untuk model yang akan saya gunakan itu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan metode nanti yang saya gunakan itu diskusi kelompok, pengamatan, ceramah, penugasan, dan tanya jawab kepada siswanya Bu. Oke, baiklah. Jadi berdasarkan rancangan yang sudah Bapak lakukan, nanti akan melakukan dengan strategi berdiferensiasi ya yang dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, lalu akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan juga akan menggunakan metode tanya jawab, kerja kelompok, ceramah, dan pengamatan, penugasan seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Bu. Oke. Betul. Jadi kira-kira kapan nih Pak pembelajaran itu akan dilakukan Pak? Wah, kebetulan sekali Bu. Ini dalam pembelajaran ini nanti kami akan melakukan ini pada jam 3 dan jam ke-4. Oh ya.
Oke Pak, jadi nanti jam ketiga dan keempat saya akan melakukan observasi atau supervisi kelas ya di kelas Bapak ya. Oke, Saya akan Bu. melakukan mengamati dan juga melihat atau mencatat apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa nih yang sudah Bapak dapatkan dalam percakapan kita hari ini? Setelah mendapatkan percakapan pada hari ini, saya mendapatkan gambaran strategi, model, dan media yang nantinya harus saya siapkan dalam pembelajaran tersebut. Oke, jadi dalam percakapan prasupervisi kali ini Bapak mendapatkan strategi apa, model dan media apa yang akan Bapak gunakan atau persiapkan dalam proses pembelajaran nanti. Oke, baiklah Pak, demikian percakapan supervisi yang kita lakukan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan nanti kita akan bertemu di supervisi kelas atau observasi kelas, dan juga kita akan bertemu di percakapan pasca observasi ya, bersama dengan pengajar praktik. Baik, Bu. Baik, terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Dona. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus membiasakan untuk berdoa. Jadi silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya ya, sebelum kita belajar, kita biasakan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi untuk anak-anak sekarang kami dipersilakan untuk berdiri dan untuk memimpin lagu Indonesia Raya kepada Sela. Ya, silakan, ayo berdiri semua, ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, saya dipersilakan dulu. Nah, untuk selanjutnya anak-anak hadir semua. Hadir, Bapak absen ya. Nanti yang Bapak panggil berdiri. Yang kehadiran ya. Afwan Fauza. Ya, hadir. Afwan Fauzi. Iya. Ayla Permai. Hadir. Amalia Anugrah Putri. Iya. Jenny Angelita. Oh ya, bagus. Juan Fatihah. Ya.
Rizka Desmalia? Tidak. Lisma Nurmala. Oh iya, bagus. Marcella hadir. Nadia Maharani. Iya, bagus. Nurpiana hadir. Ridho Hidayah hadir. Riza Muhammad Ali. Sakila Azhara. Yuliana hadir. Iya, dari jumlah 15 orang ada teman kita yang tidak berangkat atau masuk sekolah, yaitu Kinan Rizka Desma. Iya. Pak. Jadi anak-anak, nanti kita akan belajar. Nanti apa yang Bapak sampaikan, nanti anak-anak itu harus semangat belajar atau mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran yang akan kita pelajari. Semangat ya? Semangat nggak? Semangat. Oke, sebelum kita belajar, coba kita berikan refresh dulu kepada tubuh kita. Semuanya berdiri, ayo. Berdiri. Berdiri. Biasakan kita tarik nafas lewat hidung, kita keluarkan lewat mulut. Sebanyak 3 kali. Coba, ayo. Dimulai. 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Ya, lebih segar ya. Ayo, tepuk tangan. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan kegiatan yang akan kita laksanakan atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang akan Bapak sampaikan atau yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, anak-anak akan dikenalkan dengan mengamati iklan, yaitu iklan elektronik. Untuk apa? Supaya anak-anak itu dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan elektronik nantinya, anak-anak itu dapat menyebutkan media elektronik dengan tepat. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita nanti dengan kegiatan mengamati gambar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Nanti anak-anak dapat menjelaskan apa penyebab gangguan pencernaan pada manusia dengan benar. Yang selanjutnya, dengan kegiatan mengamati gambar tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia, siswa dapat membuat peta pikiran gangguan pencernaan dengan benar. Baik anak-anak, jadi ini Bapak sudah membuat suatu contoh media elektronik. Bapak sudah mencetak. Nah, ini sebenarnya bagusnya anak-anak punya semua ya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah salah satu contoh media elektronik. Tapi Bapak jelaskan dulu ya. Coba sekarang supaya kita enak ya, nanti akan Bapak bagi kelompok. Tapi perhatikan dulu. Ini adalah salah satu contoh iklan. Apa ini? Baca nggak sama anak-anaknya? Iklan politik. Yang kedua, iklan pendidikan. Dan yang ketiga ini adalah iklan kecantikan. Wah, luar biasa berarti iklan-iklan yang sudah Bapak cetak ini. Tentang politik, tentang pendidikan, dan iklan tentang Nah, jadi akan Bapak sampaikan apa itu iklan. Ya, iklan itu adalah informasi
yang isinya membujuk dan menarik perhatian masyarakat ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Ini adalah iklan elektronik dan ini adalah gambar atau contoh gangguan yang terjadi pada pencernaan manusia. Ada mah, ada sulit, tifus, dan appendicitis. Nah, inilah adalah salah satu atau sebagian besar gangguan pencernaan pada manusia. Nah, jadi untuk selanjutnya, coba setelah Bapak sampaikan tentang gambar ini, apa yang anak dapatkan dari gambar-gambar ini? Coba, silakan. Setelah anak-anak sudah paham pernah tentang gangguan pencernaan pada manusia, tentang iklan elektronik? Oke, jadi ini akan Bapak bagikan ya. Ini akan Bapak bagikan, tapi kita akan berbagi kelompok. Jadi karena 14 orang yang hadir, kita bagi 4. Jadi ada yang 4 dan ada yang 3. Jadi untuk kelompok 1 silakan Nadia, Permai, Sakila, dan Rizam. Untuk kelompok 2 Sela, Ahmad Fauzi, Rido, Lisma. Untuk kelompok 3 Angel, Fauza, Juan ya, dan Yana. Dan kelompok 4 ada Nurfiana, Amel, dan Sakila. Disilakan. Sebelum Bapak memberikan suatu lembar kerja, Bapak tanyakan, setelah anak-anak semua membaca materi pembelajaran, apa yang anak dapat pahami yang tidak ataupun yang dapat dari hasil membaca materi pembelajaran? Silakan kelompok 3, silakan, apa yang dapat? Kami tahu tentang iklan dan dapat penerimaan pada manusia. Oh iya, betul. Jadi anak-anak sudah tahu. Setelah membaca materi pembelajaran dan melihat, anak-anak itu tahu ya apa itu iklan dan apa saja yang gangguan yang ada untuk mengganggu pencernaan pada manusia. Silakan untuk kelompok 2, apa yang telah didapatkan dari hasil membaca materi pembelajaran? Gangguan pencernaan. Iya, betul. Tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Apa yang didapatkan dari hasil materi yang dibaca? Iya, betul ya. Bagus sekali.
hasil dari pembacaan anak-anak. Nah, jadi untuk selanjutnya ini akan Bapak bagi LKPD-nya per kelompok. Nanti anak-anak akan mengisi apa ataupun hasil diskusi anak-anak. Ini di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi silakan anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, menjawab apa yang ditanyakan di LKPD. Jadi setelah ini silakan caranya anak-anak mengisi nama anggota kelompok. Contoh kelompok 3 itu ada Angel, terus Fauzi, Juan, dan begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Ini untuk kelompok 2, kelompok 1. Tekan. Sudah semua? Setiap kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah? Baik, akan Bapak pandu cara pengisiannya. Untuk yang pertama, Bapak lagi tulis nama kelompoknya masing-masing. Diskusi anak-anak nanti akan anak-anak presentasikan di depan kelas. Jadi nanti setiap kelompok dipersilakan maju untuk menyampaikan hasil diskusi anak-anak. Silakan untuk kelompok kita cek ya. Untuk langsung ke kelompok 3, silakan berdiri. Silakan. Nah, ini silakan sebutkan nama kelompoknya, kelompok berapa, dan anggota kelompoknya. Ya, silakan hasil diskusi kelompoknya. Buang air besar atau kecil disebabkan oleh tidak membuat sistem pencernaan imbas embedded atau diare. Embedded menyebabkan buang air besar Sudah? Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya tentang gangguan pencernaan pada manusia. Sini, mari. Ayo, silakan untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusi.
kelompoknya masing-masing di dalam kelas tentang gangguan-gangguan pencernaan pada manusia. Jadi akan Bapak sampaikan kembali. Jadi ada beberapa gangguan pencernaan pada manusia. Yang pertama itu adalah MA. MA itu merupakan penyakit nyeri dari lambung, yang mana tadi sudah Bapak perlihatkan. Contohnya ini salah satu lambung. Nah, ini pada lambung ini biasanya yang menyerang atau yang mengganggu sistem lambung itu adalah MA. Ya, bagaimana cara mengatasi MA? Ya, cara mengatasinya itu dengan makan yang teratur dan minum obat apabila kita sudah terkena MA. Yang kedua, gangguan pencernaan pada manusia usus buntu. Nah, apa usus buntut itu? Usus buntu itu merupakan peradangan pada usus buntu karena peradangan yang disebabkan oleh tersumbatnya pangkal usus buntu karena kotoran. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan cara operasi pengangkatan usus. Wah, berarti luar biasa kalau kita sudah terkena usus buntu. Itu cara mengatasinya dengan operasi, ya. Nah, yang selanjutnya sembelit. Sembelit ini merupakan penyakit susah buang air besar. Sembelit itu adalah salah satu gangguan pencernaan pada manusia. Susah buang air besar. Dan cara mengatasi sembelit itu dengan meningkatkan konsumsi makanan yang berserat seperti sayur dan buah. Jadi kalau anak-anak dan kita semua agar terhindar dari sembelit, kita perbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang selanjutnya tipes. Tipes ini merupakan penyakit peradangan pada usus halus. Dan penyakit tipes ini disebabkan karena bakteri. Dan bagaimana saat terkena tipes untuk mengatasi tipes? Itu dengan mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga kebersihan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang selanjutnya diare. Diare merupakan buang air besar dengan tinjak encer. Wah, ini kalau kita itu buang air besarnya encer, itu namanya adalah diare. Dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya dengan minum obat dari dokter atau minuman cair ataupun yang disebut dengan oralit, ya, mencair. Nah, itu jadi penguatan dari Bapak tentang gangguan-gangguan pencernaan yang terjadi pada manusia. Nah, jadi Pak, bagaimana? Anak-anak senang nggak belajar pada hari ini? Senang. Jadi anak-anak tahu, oh apa itu media elektronik, gangguan sistem pencernaan pada manusia. Anak tahu, senang ya? Senang. Oke, kalau tadi dibagi kelompok, untuk sekarang silakan anak-anak kembali ke mejanya masing-masing. Nah, kalau tadi anak-anak mengerjakan lembar kerja secara berkelompok dan ini secara individu masing-masing. Nah, dalam pertanyaan ini dari materi pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi.
sesuai dengan nama masing-masing. Nah, untuk nomor tidak perlu diisi. Nah, setelah diisi, silakan anak-anak semua membaca pertanyaan dan mengamati gambar-gambar yang ada di lembar soalnya. Selesai kan? Selesai? Iya, selesai. Silakan yang sudah selesai kumpulkan di depan. Iya. Baiklah anak-anak, jadi untuk pembelajaran kita ini hari ini sudah selesai. Nah, jadi untuk akan Bapak akan menyampaikan pembelajaran yang nanti akan selanjutnya setelah ini, yaitu tentang tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, jadi untuk materi hari ini dan selesai. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran ini, yaitu silakan anak-anak berdoa. Selamat siang, perkenalkan saya Aldona Medina Manalu, asal sekolah dari SD Negeri 3 Tanjung Kumala. Saya merupakan CGP angkatan 8 di Kabupaten Tangakus. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bapak Zulkifli dan juga Ibu Nurhayati selaku BP untuk melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Jul, selamat siang Bu Nurhayati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Jul ya, di mana nantinya saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Jul terkait pembelajaran yang sudah Pak Jul lakukan. Adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Jul lakukan ketika saya mengobservasi Pak Jul. Seperti itu ya Pak Jul. Nah, untuk pertanyaannya ya Pak Jul, yang pertama, bagaimana perasaan Pak Jul terkait setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih Bu Dona. Yang pastinya perasaan saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu masih ada rasa grogi dalam menghadapi anak-anak dan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak. Jadi masih ada grogi seperti itu ya Pak Jul ya. Oke, tidak apa-apa. Lalu Pak Jul, coba Pak Jul ceritakan kembali area pengembangan atau langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan ketika dalam pembelajaran tadi Pak. Ya, langkah-langkah yang telah saya lakukan dalam pengembangan tadi yaitu menyusun rencana pembelajaran sesuai apa yang akan disampaikan kepada anak. Jadi rancangannya tadi apa saja Pak rancangannya Pak? Sesuai sudah langkah-langkahnya, lalu rancangannya seperti model itu apa Pak namanya? Ya, model yang digunakan yaitu menggunakan problem based learning. Seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak ketika pembelajaran tadi Pak ya, sudah berhasil atau belum menurut Bapak? Dikatakan berhasil belumnya dan menurut saya itu masih jelas masih banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi kepada anak. Namun kekurangan tersebut akan saya selalu perbaiki dalam pembelajaran selanjutnya. Jadi walaupun tadi sudah ada persiapan tapi tetap ya masih ada
belajar kembali Iya. seperti itu ya Pak, untuk dapat memberikan materi yang kedepannya nanti lebih baik lagi untuk murid-murid kita. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, dari rencana yang sudah Bapak katakan tadi, kira-kira kapan Pak Bapak akan melaksanakannya? Ya, jadi saya akan melaksanakannya itu nanti pada minggu ketiga pada hari Senin tentunya, pas kebetulan ada pelajarannya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, seperti itu ya Pak. Nah, dari percakapan pasca observasi kita pada kali ini Pak, kira-kira Pak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya pasti termotivasi dengan suatu kegiatan seperti ini. Nah, jadi yang pastinya saya akan menjadi lebih baik lagi sebagai tenaga pendidik untuk menyampaikan materi kepada anak sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, jadi Bapak ya termotivasi ya Pak dengan adanya observasi ini, sehingga kedepannya Bapak juga ada niatan dan solusi dari diri sendiri untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Seperti itu ya Pak Julia. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk percakapan pasca observasi kita. Mungkin di sini kepada Ibu Nur Hayati untuk menanggapi dari percakapan observasi kita ini, apakah ada yang ditanggapi? Ya. Terima kasih Bu Dona. Setelah menyimak hasil percakapan kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan, saya ada beberapa catatan. Artinya dalam kegiatan percakapan pasca observasi, penyampaian tujuan sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu sebagai supervisor, menanyakan perasaan guru setelah melakukan kegiatan pembelajaran, guru merefleksi kegiatan yang telah dilakukan, menanyakan tolak ukur keberhasilan dan kekuatan kelemahan yang dirasakan pada saat praktik mengajar, serta Bapak Jul sendiri sebagai praktikan bisa menyimpulkan alternatif solusi terhadap kelemahan belajar yang ditemukan, sampai kepada refleksi dan tadi secara terakhir Pak Jul mengatakan bahwa hasil dari kegiatan percakapan ini tidak lanjutnya nanti akan diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Ibu sendiri sebagai supervisor, saya memberikan apresiasi telah melakukan kegiatan pasca observasi dengan runtut dan sistematis dan memberikan umpan balik positif kepada praktikan. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berimplikasi secara positif bagi Pak Jul sebagai tenaga pendidik, dan saya harapkan bahwa apa yang Ibu lakukan sebagai 1 CGP, 2 praktik supervisor bisa diimbaskan ke rekan-rekan guru lain termasuk Pak Jul. Saya harapkan bahwa pembelajaran sepanjang hayat itu bisa menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan menularkan semangat ini kepada rekan guru-guru yang lain. Cukup Bu Dona, saya pikir itu semuanya sudah berjalan baik. Baiklah, terima kasih Bu Nur Hayati atas tanggapan